Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book, mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi. Banyak hal yang mendefinisikan pengertian dari lompat tinggi. Tujuan dari olahraga lompat tinggi adalah untuk memperoleh lompatan yang setinggi-tingginya saat melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Berikut ini adalah beberapa ahli yang akan menjelaskan pengertiannya. Lompat tinggi merupakan salah satu dari jenis olahraga cabang atletik, di mana atlet lompat tinggi tersebut harus melompati setinggi-tingginya, guna untuk melewati mistar tanpa bantuan alat. Hanya saja dapat menggunakan beragam gaya seperti gaya gunting, guling sisi, guling straddle, dan floop, maupun gaya baru yang tidak berlawanan dengan aturan internasional. Dari keempat gaya di atas, semuanya merupakan gaya yang cenderung membuat para atlet melompat dari sisi kanan atau kiri untuk melewati mistar supaya tidak tersentuh. Sejarah lompat tinggi. Sejarah lompat tinggi tercatat pertama kali diadakan pada Olimpiade Skotlandia pada abad ke-19. Lompatan tertinggi pada saat itu tercatat adalah 1,68 meter. Gaya lompat pada saat itu adalah gaya gunting. Sekitar abad ke-20, gaya lompat tinggi telah dimodernisasi oleh Michael Swaney. Pada tahun 1895, ia berhasil melakukan lompatan setinggi 1,97 meter, gaya extern cut-off, di mana mengambil off seperti gunting, tapi memperpanjang punggungnya dan mendarat di atas bar. Teknik lompatan yang lebih efisien bernama Western Roll yang dikembangkan oleh George Horen. Melalui teknik ini, Horen mencapai lompatan setinggi 2,1 meter pada tahun 1912. Kemudian pada Olimpiade Berlin tahun 1936, teknik lompatan ini menjadi dominan dilakukan untuk cabang lompat tinggi yang dimenangkan oleh Cornelius Johnson yang mencapai ketinggian 2,3 meter. 4 dekade setelahnya, pelompat dari Amerika dan Soviet merintis evolusi teknik straddle. Orang pertama yang menggunakan teknik ini adalah Charles Dumas, mencapai ketinggian 2,13 meter pada tahun 1956. Kemudian seorang warga Amerika bernama John Thomas mencapai rekor dunia dengan ketinggian 2,23 meter pada tahun 1960. Selanjutnya, Valery Brulem mengambil alih pencapaian rekor dunia dengan mencatat ketinggian lompatan hingga sampai 2,28 meter dan berhasil memenangkan kejuaraan Olimpiade pada tahun 1964. Berawal dari Brummel, inilah para atlet mencoba untuk mengembangkan olahraga lompat tinggi sehingga saat ini terdapat 4 gaya dalam lompat tinggi. Jenis atau macam gaya lompat tinggi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gaya gunting. Cara melakukannya, yang pertama, pelompat tinggi mengambil awalan dari samping. Jika pelompat melakukan tolakan dengan menggunakan kaki kiri, maka awalan dilakukan dari samping kiri pula. Akan tetapi, jika tolakannya menggunakan kaki kanan, maka awalan yang dilakukan adalah dari samping kanan. 2. Pada saat kaki diayun atau kaki yang dekat dengan mistar mencapai ketinggian maksimum, kaki yang menolak atau kaki yang terjauh dari mistar diangkat lurus ke depan atas untuk melewati mistar. Yang ketiga, saat kaki diayun sudah menurun melewati mistar dan badan hampir tegak, serta mistar berada di bawah pinggul, kaki tolakan mendarat dengan badan menghadap ke samping. Yang kedua, gaya guling perut. Cara melakukannya adalah pelompat mengambil awalan dari samping. Awalan antara 35 derajat sampai 45 derajat. Jarak awalan tergantung si pelompat itu sendiri. Biasanya menggunakan langkah ganjil. 3 langkah terakhir harus lebih panjang dan lebih cepat. Yang kedua, melakukan tolakan dengan kaki yang terdekat pada mistar sekuat-kuatnya ke atas. Dibantu dengan ayunan kaki belakang atau kaki ayun ke depan atas dan dibantu oleh ayunan kedua tangan ke belakang atas. Yang ketiga, setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimum, segera lewatkan di atas mistar.
Lengan kiri hendaknya jangan sampai menyentuh mistar. Setelah kaki ayun melewati mistar, segera badan diputar ke kiri dengan kepala mendahului melewati mistar. Putarkan badan sehingga dada dan perut menghadap ke bawah pada saat di atas mistar. Kaki kiri yang digunakan untuk menolak, segera lututnya dilipat ke samping kiri, agak ke atas dan agak ke belakang. Lengan kanan harus ke bawah dengan santai. Yang keempat, jika kaki kanan yang digunakan untuk kaki ayun, maka yang mendarat pertama kali pada matras adalah kaki kanan dan tangan kanan secara bersamaan. Kemudian berguling ke samping ke depan dengan badan dibulatkan dan bertumpu pada bahu sebelah kanan. Gaya guling sisi. Cara melakukannya, awalan dari samping atau serong sekitar 35 sampai dengan 40 derajat. Bila bertumpu dengan kaki kanan, awalan dari serong kanan bertumpu dengan kaki kiri. Awalan dari serong kiri, tumpuan dengan kaki yang terdapat dengan mistar atau kaki dalam. Kaki bebas diayun ke depan atas, menyilang mistar, melayang di atas mistar, sikap badan miring dan sejajar dengan mistar. Yang ketiga, saat itu pula kepala segera diturunkan, sehingga posisi kepala lebih rendah dari pinggul, terus berguling meluncur ke bawah. Keempat, setelah berkembang berapa lama, saat di atas mistar, posisi badan tidak sejajar dengan mistar, tetapi kepala, badan, dan kedua lengan melintasi mistar terlebih dahulu, terus menukik ke bawah seperti menyelam, sehingga gaya ini disebut juga dengan dive wester. Yang kelima, pendaratan dengan salah satu tangan atau kaki tumpu hampir bersamaan, atau dengan kedua tangan terlebih dahulu terus berguling menjadi mistar. Yang keempat, gaya floop. Cara melakukannya, yang pertama, awalan langkah panjang atau cepat dengan posisi sikap tegak. Kaki tolakan adalah kaki dominan atau yang bisa digunakan untuk menumpu. Jarak antara kaki tolakan dengan mistar kira-kira 22 sampai dengan 35 cm. Dimulai dengan melakukan awalan, jalan, lari, melangkah. Kemudian kaki menekan untuk melewati ketinggian mistar. Sudut awalan dari tempat tolakan ke tempat permulaan melakukan awalan kira-kira 45 sampai dengan 50 derajat. Langkah dari tempat awalan ke tempat tolakan harus cepat. 2. Tolakan, gerakan kaki tumpuan yang kokoh pada saat menolak. Gunakan salah satu kaki dengan posisi badan agak condong ke belakang. Setelah melakukan tolakan, kaki diluruskan. Kedua tangan selalu berada di samping untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, sikap badan di atas mistar. Lentingkan pinggang sehingga benar-benar sejajar punggung dengan mistar. Kedua kaki semula berada di bawah badan, tetapi saat badan melewati mistar, kedua kaki harus cepat diangkat, seiring dengan posisi badan yang turun ke permukaan matras. Yang keempat, mendarat jatuh seluruh anggota badan dari mulai punggung dan kaki hingga lengan pada matras. Jatuhan harus dalam posisi terlentang. Teknik dasar lompat tinggi. Pada posisi awalan adalah dengan gerakan berlari menuju mistar. Posisi tolakan adalah dengan gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Yang ketiga, posisi melayang adalah gaya saat posisi badan berada di atas mistar atau di udara. Yang keempat, posisi mendarat adalah terjatuhnya badan saat di atas matras. Yang pertama, awalan. Awalan merupakan kunci pertama bagi pelompat tinggi dalam usahanya dan melampaui suatu ketinggian. Untuk menguasai dengan baik cara melakukan awalan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Titik awalan dan sudut awalan harus tepat. Yang dimaksud dengan titik awalan adalah tempat yang berpijak atau berdiri permulaan sebelum pelompat mulai melakukan lari awalan. Arah awalan tergantung dari kaki tumpuan. Secara teknik, kaki kiri, kanan yang dipakai untuk bertumpu akan menentukan dari arah mana pelompat harus mengawali awalan. Ini pun tergantung pula dari gaya yang dipakai. Langkah kaki dari pelan semakin dipercepat, dilakukan secara wajar dan lancar. Kecepatan lari pada akhir awalan tidak perlu dilakukan dengan kecepatan penuh atau 100%, karena awalan pada tingkat tinggi yang dilakukan secara full speed akan mempersulit atau mengurangi timbulnya daya tolakan kaki untuk membawa badan melambung ke atas. Banyaknya langkah tidak ada ketentuan yang pasti, namun pada umumnya banyaknya langkah berkisar 9 sampai dengan 15 langkah. Kedua, tumpuan.
Tumpuan dilakukan dengan kaki yang kuat. Saat bertumpu harus tepat pada titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat berpijaknya kaki tumpu pada saat melakukan lompatan. Untuk memperoleh titik tumpu yang tepat harus dicari dengan cara mencoba berulang kali, sejak dari menentukan awalan, sudut awalan, irama, serta banyaknya langkah. Titik awalan dikatakan tepat apabila saat badan melayang di udara, titik ketinggian maksimal benar-benar tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Apabila titik tumpu yang terlalu dekat, akibatnya mistar akan tersentuh badan saat pelompat masih bergerak melambung ke atas. Sebaliknya, apabila titik tumpuan terlalu jauh, akan berakhir mistar tersentuh badan saat pelompat sudah bergerak turun. Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tumpuan. Menurunkan titik berat badan dengan cara menekuk lutut kaki tumpuan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan daya tolakan yang besar. Saat akan bertumpu, posisi badan agak dicondongkan ke belakang. Kecuali gaya floop, kecondongan ke belakang ini relatif sangat kecil atau dihindari sama sekali. Tumpuan dilakukan dengan kuat sehingga cepat dan meledak. Menapak pada bagian tumit, terlebih dahulu seluruh tapak kaki, ujung kaki, akhir tumpuan. Kaki tumpuan harus lurus pada bagian lutut sampai pada ujung kaki. Saat bertumpu, kedua lengan bisa diayunkan serentak dan ayunan secara wajar, sepihak saja. Ketiga, melayang. Gerakan melayang di udara terjadi saat kaki tumpu lepas dari tanah. Sikap badan gerakan kaki maupun lengan saat melayang melewati mistar tergantung dari masing-masing gaya. Jadi, gerakan dan posisi badan saat melayang inilah yang memberikan ciri-ciri khusus dan membedakan gaya yang satu dengan gaya yang lainnya. Prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melayang, saat melewati kedudukan, titik berat badan sebaiknya sedekat mungkin dengan mistar. Dalam kinesiologi dikatakan bahwa titik berat badan manusia terletak di depan dataran tulang sekrum atau panggul, bagian atas sekitar di bagian belakang pusat. Titik ketinggian lambung maksimal harus tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Dilakukan dengan tenaga yang sedikit mungkin secara sadar agar menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Yang keempat, pendaratan. Pendaratan merupakan tahap terakhir dari gerakan beruntun saat lompatan. Cara melakukan dan sikap badan saat mendarat tergantung pada masing-masing gaya. Di sini ada dua prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dilakukan secara sadar. Yang kedua, posisi badan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Peraturan lompat tinggi. Adapun peraturan yang berlaku ketika pelaksana pertandingan atau kejuaraan lompat tinggi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para atlet nantinya akan bertanding untuk sebisa mungkin melewati mistar tanpa menjatuhkannya, hingga mencapai batas tertinggi. Setiap atlet mempunyai 3 kesempatan untuk melewati mistar dengan ketinggian yang sama. Dan jika dalam ketiga kesempatan tersebut gagal dalam melewati mistar, maka dinyatakan gugur. Yang ketiga, tolakan hanya diperbolehkan dengan menggunakan satu kaki. Yang keempat, jika peserta menjatuhkan mistar dalam percobaan ketiga, maka dinyatakan gugur. Yang kelima, peserta atau menggunakan seragam serta segala atribut lainnya yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan panitia. Lapangan lompat tinggi. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama, area atau jalur awalan bentuknya menyerupai bujur sangkar atau setengah lingkaran yang memiliki jarak dari tepi ke titik pusat sejauh 15 meter. Jarak tersebut merupakan jarak awalan yang digunakan peserta sebelum melakukan tolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta dapat melakukan awalan dari jalur yang lebih jauh lagi, selama hal itu tidak melebihi batas. Nomor 2, daerah tolakan berada di sekitar depan dan bawah mistar. Area tolakan harus dibuat sedatar mungkin, bersih, serta tidak licin. Hal tersebut agar tidak menggelincirkan atlet pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, mistar dibuat dengan panjang sekitar 3,98 sampai dengan 4,02 meter dan berat maksimal 2 kg. Disangga dengan menggunakan penyangga mistar yang diletakkan secara bersejajar dengan jarak yang sama dengan panjang mistar. Tinggi penyangga wajib memiliki ukuran di salah satunya sebagai penentu tinggi mistar atau tinggi lompatan. Yang keempat, mistar ditopang dengan menggunakan penopang mistar yang ada pada masing-masing tiang penyangga. Ukuran dari penopang mistar yakni 4 x 6 cm.
Yang kelima, tempat pendaratan atau matras berukuran 3 kali 5 meter yang terbuat dari bahan busa dengan ketebalan 60 cm. Serta bagian atasnya ditutupi kembali dengan menggunakan matras dengan ketebalan 10 sampai dengan 20 cm. Peralatan lompat tinggi. Peralatan sangat diperlukan untuk terlaksananya lompat tinggi. Dalam olahraga atletik, lompat tinggi ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan dimulai. Adapun peralatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama lapangan, yang kedua meteran atau mistar, dan yang ketiga adalah matras. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal. Nomor 1. Nama lain dari lompat tinggi yaitu A. Long up, B. Hik up, C. Jumping, D. High jump. Nomor 2. Gaya dalam lompat tinggi terbagi atas A. 5 gaya, B. 1 gaya, C. 3 gaya, D. 4 gaya. Nomor 3. Dalam lompat tinggi gaya straddle, bagian yang melewati mister terlebih dahulu adalah A. Tangan, B. Kepala, C. Kaki ayun, D. Bahu. Nomor 4. Gerakan berlari menuju mister adalah pengertian dari A. Awalan, B. Tolakan, C. Melayang, D. Mendarat. Nomor 5. Perbedaan gaya straddle dengan gaya lainnya pada lompat tinggi dapat dilihat pada saat A. Berlari, B. Melakukan awalan, C. Melewati mister, D. Meninggalkan matras lompatan. Nomor 6. Gaya gunting bisa dikatakan gaya A. Sweeney, B. Straddle, C. Western roll, D. Scatter. Nomor 7. Dalam lompat tinggi gaya straddle, bagian yang melewati mister lebih dahulu adalah A. Bahu, B. Tangan, C. Kaki ayun, D. Kepala. Nomor 8. Pengertian mendarat adalah A. Gerakan mengayunkan kaki, B. Gerakan berlari menuju mister, C. Gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas matras, D. Gerakan kaki menumpu pada lantai untuk menaikkan badan. Nomor 9. Gaya guling sisi bisa dikatakan gaya A. Gaya jongkok, B. Gaya Sweeney, C. Gaya western roll, D. Gaya straddle. Nomor 10. Latihan teknik gaya fluke yaitu sebagai berikut kecuali A. Bertolak, B. Awalan, C. Melewati mister, D. Menolak. Demikianlah untuk video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lompat tinggi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.